Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggita Damanik. Saya berasal dari Prodi Destinasi Pariwisata 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang partisipasi umat Kristen dalam pergumulan masyarakat. Pendahuluan. Yang pertama, umat Kristen itu bagaimanapun juga pasti selalu terlibat di dalam yang namanya pergumulan masyarakat. Yang kedua, banyak umat Kristen yang tidak menyadari posisinya di dalam masyarakat. Yang ketiga, umat Kristen harus menjadi garam dan terang di masyarakat. Yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 14-19. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian pergumulan masyarakat. Pergumulan masyarakat adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan sesuatu situasi yang membingungkan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam hidup manusia, pasti akan selalu ada namanya pergumulan dan persoalan hidup. Ada yang menangani persoalan ini dengan mengandalkan kemampuan sendiri, hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Manusia dalam dunia ini tidak akan mungkin terlepas dari masalah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita meresponinya? Semua orang menawarkan solusi untuk mengatasi pergumulan hidup ini, tapi tidak semua solusi bisa kita hidupi. Banyak solusi yang terkesan penuh kebijaksanaan, tapi sebenarnya hanya omong kosong belaka. Bagaimana harusnya kita sebagai orang yang percaya menghadapi pergumulan dan pencobaan? Kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 1-8. Di bagian ini dikatakan bahwa kita hendaknya menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Kita masuk ke dalam jenis-jenis pergumulan masyarakat kini. Yang pertama, kategori global. Di dunia ini, banyak pergumulan masyarakat, misalnya masalah HAM, krisis ekonomi, dan wabah penyakit. Secara global atau mendunia, masalah HAM adalah masalah yang sering kali terjadi. Yang kedua adalah kategori moral. Saat kita memikirkan kata moral, hal yang mungkin muncul di benak kita ialah mengenai hal apa yang berlaku benar di dalam tata cara kita bermasyarakat. Karena kita manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan untuk saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia memang lekat untuk dapat bersikap dengan bermoral. Akan tetapi, kita temui saat ini adalah banyak orang yang tidak lagi menggunakan etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kategori sosial. Permasalahan penyebaran virus COVID-19 tidak hanya terkait masalah kesehatan. Lebih dari itu, COVID-19 juga merupakan masalah sosial. Yang keempat adalah kategori spiritual. Bencana alam dan sosial telah banyak merenggut nyawa dan meninggalkan jiwa yang terluka, trauma, kerugian moral, ekonomi, serta kerusakan fisik. Trauma dan penderitaan itu dialami oleh para korban, bukan hanya sebagai pengalaman fisik, psikologis, dan sosial, namun juga menjadi pengalaman spiritual. Kita tahu bahwa para korban bencana alam dan sosial itu adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang religius. Jenis-jenis partisipasi masyarakat. Yang pertama adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat, berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana. Yang ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai, baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Yang keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Lalu, bagaimana respon umat Kristen dalam menghadapi pergumulan itu? Yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua, semakin mendekatkan dirilah dengan Tuhan. Yang ketiga, menguatkan iman. Yang keempat, selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Sekian hasil presentasi saya tentang pergumulan masyarakat.